Hai Besti, ada yang lebih lucu lagi ketika saya komentari soal Menteri BUMN-nya Jokowi yaitu Rini Sumarno. Ya, jangan bilang sok tahu. Kemudian ada juga yang udah klarifikasi bahwa menterinya Jokowi BUMN yang sekarang, ya, yang sampai dipakai sama Prabowo sekarang ini, ada pengacara apa siapa gitu, bahwa Erick Thohir tidak terlibat. Baru juga disindir tentang menteri yang namanya BUMN-nya Jokowi Rini Sumarno, lo di sana udah klarifikasi duluan. Erick tidak terlibat. Artinya menjadi pertanyaan buat saya tentang kasus di Pertamina. Kalau belum apa-apa, baru sindiran-sindiran netizen seperti gua, ya, nyindir-nyindir masalah menteri BUMN yang sebelumnya. Terus lo langsung klarifikasi bahwa Erick Thohir tidak terlibat. Tidak terlibat dalam apanya nih? Belum ada tuh yang nyenggol betul-betul soal Erick. Ya kan? Cuman begini, gua ingatkan buat Menteri BUMN, kalau mengatasi korupsi yang ada di Pertamina itu jangan setengah-setengah, jangan mentang-mentang bestinya Jokowi, bestinya Prabowo. Ya, kalau Anda itu dibutuhkan oleh rakyat. Oke? Ya, jangan sampai rakyat ini minta turunkan Erick Thohir kalau nggak becus. Ya kan begitu nantinya. Ya kan? Gua bukan kompor-komporan, bukan. Gua itu nyentil dia agar kalau benar-benar ya mengatasi yang namanya ya korupsi yang ada di Pertamina, ya jangan setengah-setengah. Atau jangan pula yang melarang Ahok bunyi melarang Ahok. Ya, terus ada pula orang Ahok selama ini kan nggak ngurusin kemana aja Jokowi aja yang melarang, kok jangan asal nyebrang. Sabar, apanya? Lo bisa komen apa? Ya, Ahok mau bertindak itu aja udah dilarang, ya kan? Sabar, jangan asal nyebrang, gitu. Besti banyak terlibat, ya kan artinya. Nah, mengenai orang yang klarifikasi mengenai Erick Thohir yang tidak terlibat di dalam Pertamina, perlu dipertanyakan lah buat gua. Ya, kenapa orang belum menyentil soal Erick loh. Cuman kritikan kita begini, sebagai Menteri BUMN, melek keuangan negara ini harus dijaga. Orang-orang yang korupsi di Pertamina itu tuntaskan sampai selesai. Orang-orang yang korupsi di gas itu ya selesaikan. Tolong juga ini diobrak-abrik juga masalah PLN. Begitu dong sebagai menterinya. Masa hanya tunjuk doang, turun ke lapangan juga kagak. Sementara rakyat yang bunyi ya udah duluan klarifikasi. Tugas Menteri BUMN apa sih? Mengontrol apa sih? Ya kontrol dong agar tidak merugikan rakyat. Utama di korupsinya, dikontrol. Punya nyali nggak? Atau jangan-jangan karena besti pendukung itu semua, koalisi semua. Iya, di dalamnya ada PKS gitu, ada PAN gitu ya. Begitu ya. Gue yang nggak heran itu ada salah satu orang kita belum menyentil yang namanya Erick Thohir, dia udah duluan klarifikasi bahwa Erick Thohir tidak terlibat dalam kasus Pertamina. Memang dia tidak terlibat, tapi sebagai Menteri BUMN mau nggak mau harus melibatkan Erick Thohir turun tangan. Paham sampai di sini, hei pengacara? Ya, tapi yang namanya Menteri BUMN mau nggak mau harus dilibatkan. Kenapa? Salah satunya kontrol. Urus itu kalau memang ada korupsi di bidang BUMN, Pertamina, gas, PLN, itu harus ditindaklanjuti. Ada apa? Keluhan rakyat kok sebanyak ini gitu loh. Ya itu, bukan menuduh dia ada korupsi atau tidak. Udah duluan kok klarifikasi lo di sana. Ya, lo harus tahu. Kalau nggak mau melibatkan Menteri BUMN dalam kasus yang ada di BUMN sekelas yang namanya Pertamina, gas, PLN, jangan jadi Menteri BUMN. Ya kalau nggak mau dikritik. Paham sampai di sini loh? Ini mah belum apa-apa, udah klarifikasi sana, udah klarifikasi sini. Justru rakyat bertanya-tanya, ada apa?
Belum juga didongkrak masalah kasus-kasus, lo di sana udah klarifikasi, nyuruh orang pengacara hebat di sana ke sini tim turunin kuasa hukumnya. Negara ini dikit-dikit yang bicara kuasa hukumnya, bicara dong Menteri BUMN-nya. Rakyat kritik keras kalau nggak mau melibatkan Menteri BUMN yang urus tentang korupsi Pertamina, korupsi yang namanya gas, PLN, itu terus kami harus siapa yang disentil? Sentil siapa terusnya? Kalian dipilih sama presidennya untuk bekerja. Kerjakan tugas kalian, untuk bekerja, bukan untuk klarifikasi. Paham lo sampai sini? Ini dikit-dikit klarifikasi. Kalian tuh bekerja. Ya, ingat, oi. Ya, pemimpin. Kalian di menteri-menteri itu dipilih, ditentukan sama presiden. Ya, kalau kalian bekerja untuk presiden apa untuk rakyat? Saya tanya. Kalau bekerja untuk melindungi presiden, nggak gitu. Ya. Ini kalian itu ditugaskan, pilihan presiden, ya kalian itu bekerja untuk rakyat. Rakyat keluhannya banyak. Khususnya di bidang BUMN, Pertamina, Pertalite dioplos menjadi Pertamax, kasus PLN ini dibongkar semua keluhan rakyat. Mau nggak mau pastilah menyenggol yang nama Menteri BUMN pilihan presiden. Betul apa benar? Betul apa benar ucapan saya itu? Orang belum nyenggol baru sebut nama Menteri BUMN-nya kemana, udah klarifikasi kalau Erick Thohir tidak terlibat. Perlu dipertanyakan yang begini ngomongnya, ada apa di balik ini semua? Walaupun Anda itu pilihan presiden, diendorsein nama presiden, pejabat ya, tentu saja kalian tuh masih untuk rakyat. Kalian tuh bekerja untuk siapa? Bukan untuk rakyat. Saya tanya, bukan untuk rakyat. Untuk presiden aja gitu kerjanya. Melek. Ya, kalau nggak mau dikritik, kalau ada orang menyenggol, mempertanyakan itu, ya, kemana Menteri BUMN-nya? Kok bisa kecolongan Pertamina? Kok bisa kecolongan yang namanya gas? Kok bisa kecolongan yang namanya PLN? Wajar karena Anda tugas Anda melindungi rakyat. Kebutuhan rakyat, suara rakyat didengar, bukan suara presiden. Presiden hanya menugaskanmu, bro. Paham sampai di sini lo ini acak kadul kayak gini ya pemerintah sekarang ya. Giliran rakyatnya keluh kesah nyenggol yang namanya Menteri BUMN udah klarifikasi duluan. Nah, ya dulu kan ada kasus tuh, ya suara yang namanya Menteri BUMN sebelumnya bocor tuh, diupload lah sama orang, ya diupload lah ke YouTube. Kok yang heran tuh orang penguploadnya gitu loh yang dilaporkan. Sementara bestinya orang-orang yang mendukung gait suara di sana aman, nggak kejerat hukum. Yang adil lah pemerintah, yang adil, ya, yang adil kalau bagi-bagi hukum itu. Jangan tumpul berkoalisi. Kau kejam buat yang namanya oposisi saja. Ketahuan kau kelakuannya kayak PKI, ya. Atau mau culik lagi nih orang yang kritik. Kalau ada orang kritik mau diculik gitu. Kalau benar-benar kamu berjanji sebelum kampanyenya berjanji untuk rakyat, ya berpihak pada rakyat. Walaupun menteri-menterimu pilihanmu, ya itu bekerja untuk rakyat, jangan bekerja untuk dirimu. Paham? Salam waras lo. Indonesia kok acak kadul kayak gini, semakin banyak korupsi, semakin dilindungi koruptor. Membosankan kalian itu pimpin negara model begini. Kalau rakyatnya udah ngamuk, entar bom sana bom sini, tahu rasa lo.